sebelum duduk, kita tepuk tangan dulu buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan jemaat kembali duduk. Bapak Ibu Saudara, saya mau bangun satu budaya yang baru. Sebelum duduk kita kasih tepuk tangan karena kita mau berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Amin. Ya, kita boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saya bersyukur bisa kembali bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita masuk di bulan Juni dengan tema besar yaitu menikmati berkat Tuhan. Ya. Dan secara spesifik minggu pertama kita akan belajar tentang menikmati berkat rohani. Nah, sebelum lanjut lebih dalam mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh toleh kanan kiri dan katakan, ojo turu lo ya. Jangan tidur ya. Dari atas kelihatan ya yang tidur ya. Saya harap khotbah nggak lama kok 2 jam. Oh enggak ya. Hanya 20 menit nanti saya akan membuka altar. Saya rindu berdoa buat saudara yang sakit jasmani atau rohani. Dan Tuhan sanggup adakan mujizat, yang percaya katakan amin. Nah, menikmati berkat rohani, mari sama-sama kita melihat di Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani saya definisikan yaitu mujizat. Kita adalah gereja yang percaya akan mujizat. Sampai detik ini mujizat Tuhan masih terjadi. Mungkin ada saudara yang nggak percaya, ya nggak apa-apa. Mujizat hanya dialami bagi mereka yang percaya. Yang percaya katakan amin. Saya mau mulai dulu dengan beberapa kesaksian yang saya percaya akan menguatkan iman Anda. Dan hari ini saya percaya juga akan ada yang disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita mulai dengan slide yang pertama. Ada seorang ibu yang mengirim saya WA. Saya bersyukur setiap hari saya mendapat WA kesaksian dari mujizat dari jemaat maupun dari luar kota bahkan luar negeri. Boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Ada seorang bernama Ibu Yeni. Ibu Yeni berkata, "Selamat malam Pastor Yoel, Selasa 14 Mei 2024. Saya mau bersaksi bahwa maaf saya bukan jemaat Yestoya, saya jemaat gereja, sebuah gereja yang lain. Beberapa minggu lalu kaki saya sakit, kalau buat berjalan di pangkal paha dan lutut. Ya. Hari Minggu saya ikut anak saya ibadah, di ibadah mujizat jam 3 sore. Pada saat altar call, saya maju dengan kaki yang pincang. Kemudian saya didoakan oleh Pastor Yoel, puji Tuhan beberapa hari kemudian sembuh, sampai sekarang tidak sakit, dan saya bisa berjalan dengan normal, dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus masih sanggup menyembuhkan dan menolong setiap kita yang percaya katakan amin. Lanjut lagi, slide yang kedua. Ada jemaat bernama Bapak Rudi, ya, Pak Rudi Bex. Selamat siang Pak Pendeta Yoel, Rabu 22 Mei. Saya Bapak Rudi, salah satu jemaat Betani Yestoya, mohon kiranya bantuan doa, 4 hari lambung saya sakit. Sudah berobat beberapa kali masih sakit. Setiap bangun selalu keluar keringat dingin dan tidak kuat berdiri lama, mata berkunang-kunang, mohon bantuan doa untuk Tuhan Yesus menyembuhkan. Tidak ambil waktu lama, 1 menit saya langsung telepon, 52 detik saya telepon beliau. Saya doakan dalam nama Yesus sembuh dan kita lihat WA-nya. Shalom Pak Pendeta Yoel. Kemarin setelah didoakan Pak Yoel, saya dibawa ke IGD langsung mendapat penanganan. Puji Tuhan mujizat terjadi. Saya hanya opname 1 hari saja. Siang ini sudah boleh pulang. Sudah sangat membaik keadaannya. Saat ini hanya tinggal pemulihan dan saya percaya sudah sembuh di dalam Yesus. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lambung ini paling berbahaya Bapak Ibu Saudara. GERD atau MAH ya. Tapi dia Tuhan penyembuh, yang percaya katakan amin. Kita lanjut selanjutnya. Slide yang ketiga. Ibu Rusmiati. Shalom, selamat malam Pak Yoel, Sabtu 18 Mei 2024. Saya Ibu Rusmiati akan menyaksikan kesembuhan yang Tuhan berikan lewat doa mujizat 12 Mei. Pada ibadah mujizat hari itu saya minta disembuhkan dari sakit yang saya tidak tahu ini sakit apa. Sudah 3 hari berturut-turut tiap malam ketika tidur nyenyak bisa terbangun dengan rasa nyeri di dada, tangan dan kaki berkeringat, dan juga ada rasa panas menjalar dari kaki sampai kepala. Itu terjadi dari tengah malam sampai pagi hari. Saya sudah periksa ke dokter, cek jantung, paru-paru, darah semua baik, tetapi sakitnya tetap ada. Sampai ada ibadah mujizat, saya datang dan pada saat altar call saya maju ke depan. Dan setelah didoakan, sampai sekarang saya sudah sembuh. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saudara, sebab itu kalau ada altar call, saudara jangan tahan. Maju saudara.
Ada lagu berkata, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tadi ibadah raya 2, terjadi mujizat, nanti saya akan setelkan videonya. Dan saya percaya juga nanti setelah ini akan ada mujizat terjadi. Akan ada orang yang bisa berjalan di dalam nama Yesus. Nah saudara, tadi ada WA masuk, saya dapat dari WL Pak Tri, namanya Ibu Widya. Ya. Ibu Widya berkata, saya mau maju tadi altar call, tapi saya takut. Ngapain takut, maju saja. Tidak usah pedulikan kanan kiri. Pinggang saya sakit. Biasanya kalau duduk saya nggak enak. Tapi waktu tadi penyembahan, pujian dinaikkan, kuasa Tuhan hadir, pinggang saya menjadi sembuh. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Kuasanya dahsyat. Lanjut lagi, slide berikutnya. Ibu Lilianawati, Rabu 22 Mei 2024. Shalom, selamat pagi Pastor Yoel. Puji Tuhan, terima kasih hidung saya sudah sembuh. Nah, saya ceritakan dulu. Jadi Ibu Liliana ini adalah pelayan Tuhan di tempat ini dan hidungnya mengalami buntu, ada lendirnya, baunya nggak enak dan sesak di situ. Hari Minggu minta didoakan, saya berdoa dan puji Tuhan, saudara kita lihat lagi PowerPoint-nya. Setelah didoakan malam, kira-kira jam 2:30 pagi hari Senin, 2:30 pagi hari Senin, saya terbangun tidak bisa nafas, tersengal karena banyaknya lendir yang ada di dalam saluran pernafasan. Puji Tuhan saya batukkan, akhirnya maaf, keluar lendir bercampur darah kering dan sekarang hidung saya sudah sembuh. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Luar biasa. Tuhan kita dokter segala dokter yaitu Yesus Kristus. Lanjut slide berikutnya, kemarin 30 Mei 2024. Ya, hari Kamis. Boleh ditampilkan? Ada jemaat bernama Saudari Linda. Shalom Pastor Yoel, selamat siang. Saya Linda, puji Tuhan hari ini saya ada kesaksian baru yang saya alami. Tanggal 15 Mei saya ke dokter untuk memeriksakan tai lalat di lengan saya nyeri, tumbuh abnormal. Dokter bilang diobservasi dulu dan apabila makin bertumbuh harus diangkat karena bisa membahayakan. Tanggal 18 Mei saya ikut ibadah mujizat. Dan tanggal 26 Mei kemarin, puji Tuhan tai lalat yang tumbuh itu hilang. Sampai sekarang tidak pernah nyeri tanpa operasi dan Tuhan Yesus menyembuhkan. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau mereka bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Kalau lain ditolong, saya juga. Saudara, kok saudara mengenal dan mengalami Yesus, hidup saudara gak akan pernah sama lagi. Mujizat itu hanya bonus, mujizat itu hanya tambahan, itu hal yang biasa. Setiap hari minimal satu saya selalu mendengar kesaksian dan itu adalah hal yang biasa. Karena mujizat bagi orang percaya itu adalah hal yang biasa. Saya percaya betul Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai ini tadi, saya baru belum buka WA, ada kesaksian yang masuk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan kita. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya di ibadah ini pun juga Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Lanjut. Ada mujizat keturunan. Mungkin ada hari ini engkau suami istri yang engkau sedang bergumul tentang keturunan. Tahun lalu di bulan Mei, saya mengadakan ibadah khusus untuk suami istri yang rindu memiliki keturunan. Dan bulan September 2023, ada sepasang suami istri yang datang kepada saya dan berkata, Pastor Yoel ingat kami. Saya katakan, aduh mohon maaf, kadang-kadang saya doakan banyak orang bisa lupa. Gitu ya. Terus mereka berkata, loh kami yang didoakan pastor bulan Mei 2023. Oh iya gimana? Kami didiagnosa oleh dokter, suami saya mandul, susah, tidak subur. Sedangkan saya ada miom dan kista di kandungan saya. Tapi kami datang ke ibadah mujizat, datang ke ibadah raya itu, khusus kami percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kami keturunan. Dan pastor tahu apa yang terjadi? Bulan Juni 2023, saya hamil pastor. Dan boleh ditampilkan PowerPoint-nya? Dan kemarin Mei sudah melahirkan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lahir 15 Mei, namanya Koko Theo dan C. Ineke. Kemarin saya berkunjung 19 Mei, saya berdoa buat bayinya. Namanya Matthew Ethan T. Anak mujizat, anak yang diberkati Tuhan. Bagi Tuhan dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, yang percaya katakan amin. Ya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian yang selanjutnya, mujizat finansial. Saya bersyukur di tempat ini mujizat terus terjadi. Saudara harus mengalami ya. Jangan sampai saudara melewatkan. Banyak orang hanya mendengar tapi tidak mengalami. Mengalami akan membuat perbedaan dalam hidup Anda. Mungkin Anda sudah sering mendengar kesaksian tapi saudara harus mengalami. Nah ini saya mau saksikan
ada seorang pemuda bernama Aldo Sadega, ya. Nah, ini boleh ditampilkan. Senin 20 Mei, ya. Saya bersyukur melihat anak-anak muda, pengusaha muda. Ya, di sini ada keluarganya juga yang hadir, ya. Saya dapat cerita dari Aldo Sadega bagaimana dia ditinggali utang yang banyak ya, sampai miliar, sampai 2,7 miliar Bapak Ibu Saudara. Dan dalam 3 tahun, anak muda ini sekeluarga bisa lunas utangnya Bapak Ibu Saudara. Dahsyat Tuhan. Dan dia katakan, kita baca di situ, selamat sore Kau Yoel, puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan selalu berkati, memproses dan mengangkat terus Aldo sampai saat ini. Yang lain pasar sepi, tapi di tempat Aldo kiriman full sampai nolak-nolak. Omset sampai 2 kali lipat, hutang dilunaskan. Aldo diberi kepercayaan besar oleh pabrik besi beton, jadi ini bergerak di bidang toko bangunan. Dan puji Tuhan nama perusahaan Aldo melejit menjadi supplier besi beton papan atas di Malang Raya. Bisa dibilang termurah sampai digosipkan yang tidak oleh supplier lain. Doa Yabes benar-benar terjadi di hidup Aldo. Apalagi ketika di ibadah mujizat jam 3 sore Aldo dan Mama Aldo datang altar call ditumpang tangan oleh Ko Yoel. Langsung instan hari Senin sampai saat ini kiriman full terus. Dan puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami mujizat, jangan fokus sama mujizatnya. Fokus sama sumbernya. Saya bersyukur Aldo sekeluarga, di sini ada kokonya juga, tadi ada adiknya, rajin ibadah mereka. Selalu setia dan saya selalu dengar kabar-kabar yang luar biasa, menjadi berkat. Kalau Tuhan bisa tolong mereka, Tuhan juga bisa tolong Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya mau tampilkan sebuah video Bapak Ibu Saudara. Di Yestoya Revival hari Rebu, ada mujizat kesembuhan yang terjadi secara instan. Boleh ditampilkan videonya? Ada yang mustahil. Mengalun dengan lembut, jemaat Tuhan tetap berdiri. Saya mau mengundang, tadi ada ibu yang sininya sakit Bu, boleh maju ke depan Bu. Yang sininya sakit, sudah enakan Bu? Boleh maju ke depan, bersaksi Bu, biar jemaat melihat kesembuhan terjadi. Dibantu mic-nya, mikrofon tolong Bu, gak apa-apa maju. Bu Kristi dibantu mikrofon, biar ibu bersaksi apa yang dialami dan sudah mengalami kesembuhan ya. Dibantu Vito, naik Bu, gak apa-apa Bu, ya. Boleh cerita sakitnya apa dan barusan ngalami apa Bu? Ya. Terima kasih. Ya. Pastor ya. Ini kemarin tuh panas ya. Panas. Terus sekarang agak lumayan. Agak lumayan. Ya. Sudah mulai enak. Sudah mulai enak. Iya. Haleluya. Saya percaya sembuh total. Tuhan sembuhkan. Ya. Terima kasih ya. Ya, saya doakan lagi ya Bu. Dalam nama Yesus sembuh, sehat total. Dalam nama Yesus Bu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu, boleh kembali. Haleluya. Jemaat boleh kembali duduk. Dan saya akan sambil saudara boleh berdoa. Ini adalah kesaksian yang nyata, mujizat yang nyata. Saya percaya besok minggu siap-siap PAW. Besok minggu kita akan melihat banyak kesaksian terjadi. Haleluya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nanti saya kasih video yang terakhir di penutup. Saya perlu masuk ke dalam ayat Alkitab lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara, ada yang berkata, kok cuma mujizat, mana pengajarannya? Bapak Ibu Saudara, kita juga ada pengajaran. Setiap hari Rabu boleh ditampilkan, kita ada pendalaman Alkitab online. Boleh ditampilkan flyernya? Saudara bisa ikuti, saya mengajar di situ, kita ada pendalaman Alkitab online, di Zoom, boleh ditampilkan? Nah, saudara bisa melihat di situ bahwa pendalaman Alkitab. Jadi gereja kita kuat dengan pengajaran dan kuat dengan demonstrasi kuasa Allah. Saudara bisa ikuti, boleh difoto, boleh ikuti, boleh screenshot setiap Rabu jam 9 malam. Di situ nanti saya akan bahas banyak tentang Alkitab supaya kita gereja semakin kuat. Bukan hanya mengalami perkara-perkara ajaib, tapi kita juga mengerti firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ada juga yang tanya kepada saya, Pastor Yoel biasanya mendoakan orang sakit. Kok enggak mendoakan di rumah sakit Pak? Gitu ya. Saya jawab, ya kan di rumah sakit sudah ada dokter. Nah ya, saya tetap juga mendoakan di rumah sakit Bapak Ibu. Tapi enggak semua selalu kita expose. Saya datang ke rumah sakit, ada yang memang memanggil minta tolong, ada juga yang saya berkunjung ke rumah sakit khusus kerjasama untuk memang mendoakan orang-orang di rumah sakit. Jadi saya tidak anti dokter Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan bisa datang dari mana saja. Dari Tuhan Yesus secara langsung, dari hamba Tuhan, dan juga bisa dari dokter atau tim medis. Jadi saya percaya Tuhan bekerja melalui banyak cara. Kita nggak bisa batasi kuasa Tuhan. Haleluya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami Yesus? Kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Bartimeus. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Markus 10 ayat 46 sampai 52.
Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-murid di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta, bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Bapak Ibu Saudara, Bartimeus kondisinya ini melas, nelongso. Kenapa? Karena dia sudah dikatakan pengemis, dia dikatakan buta, dan dikatakan apa? Di pinggir jalan. Jadi ini orang yang gak dianggap. Tapi kita lihat ayat yang selanjutnya. Ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret, mulailah Bartimeus berseru, Yesus, anak Daud. Bapak Ibu Saudara, Yesus dikatakan orang Nazaret karena memang orang tuanya dari Nazaret, Yusuf dan Maria. Tetapi Bartimeus mengenal Yesus karena Yesus adalah Mesias. Dan Mesias akan lahir dari keturunan Raja Daud. Sehingga ketika orang lain berteriak Yesus orang Nazaret, hanya Bartimeus yang berkata Yesus anak Daud. Kenapa Bartimeus berkata Yesus anak Daud? Karena dia percaya bahwa Mesias bisa menyembuhkan. Tadi sudah kita baca Bartimeus dia buta. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal dan mengalami Yesus, kita akan rindu selalu berjumpa dengan Yesus. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Anak Anda kalau belum mengenal Yesus, diajak ke gereja pasti susah. Pasti tarik-tarian, gitu, betul ya? Karena belum mengenal Yesus. Tetapi kalau mengenal Yesus, tidak perlu disuruh, tidak perlu diajak, Pak, Ma, aku mau ke gereja. Nah sekarang, anak-anak bisa mengenal Yesus, itu bukan cuma tugasnya pendeta. Tugasnya orang tua juga. Saya pun nggak hanya bicara, anak saya mulai kemarin Sabtu, saya datangkan di gereja anak. Setiap Sabtu saya ada nggak ada, saya pelayanan keluar kota harus tetap ikut gereja anak. Ya, jadi peran orang tua juga penting untuk mengenalkan Yesus kepada putra-putrinya. Bukan cuma tugasnya pendeta. Kalau anak Anda percaya Yesus dan mengenal Yesus, Anda mesti tahu sekarang di luar negeri, bahkan di dalam negeri, sudah banyak pola pikir free thinker, LGBT, seks bebas, agnostik, ateis. Kalau mereka tidak mengenal Yesus, cilaka Bapak Ibu Saudara, akan terikut arus dunia. Ya, saya dihubungi oleh seorang dari sebuah kota yang saya mau diundang untuk penyuluhan. Seorang anak laki-laki umur 20 tahun sudah kena AIDS Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Melakukan hubungan dengan sesama jenisnya. Loh ini sudah ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak mengenal Yesus terus gimana? Kita harus mengenal Yesus. Bagaimana cara mengenal Yesus? Ya melalui dengar firman. Saya khotbah nggak lama, paling 2 jam ya Anda ya. Khotbah 20 menit aja masih ada yang main HP, masih ada yang tidur. Padahal saudara, firman itu yang membuat Anda itu bertumbuh. Firman itu yang membuat Anda bisa melakukan firman, mendengar firman, melakukan firman. Nanti main HP bisa di rumah. Ini cuma bentar, Anda mesti dengerin firman. Iman timbul dari pendengaran firman. Lanjut lagi, dikatakan apa? Ketika ya banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru. Kalau saya bikin ilustrasinya ya. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Sekitarnya diam. Dia tambah, Yesus anak Daud. Tambah teriak dia. Saudara, seringkali ketika engkau mengalami pergumulan, engkau berdoa, hati-hati dengan komunitas sekitar Anda. Kalau komunitas sekitar Anda malah, laposnya berdoa, gak ada kuasanya itu, percuma, pakai dukun aja. Oh saudara, lebih baik jangan diteruskan itu saudara. Kenapa? Karena komunitas saudara menentukan juga saudara. Saudara harus ada komunitas yang mendukung. Saudara sedang mengalami masalah. Saudara didukung terus, pasti bisa. Ada utang, pasti bisa. Tuhan tolong, ada jalan. Saya di Instagram saya, banyak orang yang DM yang mengalami masalah dan mereka sampai bilang pendeta-pendeta lain loh kok di DM gak mau balas, pastor kok mau balas. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa. Saya doakan mereka, bahkan ada beberapa yang saya tolong, ya saya punya berapa di kas pribadi saya juga tolong ke mereka.
Jadi nggak asal ngomong Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur punya istri yang mendukung. Selalu mendukung saya apapun dalam pelayanan. Selalu mendukung karena apa? Kita cinta dengan jiwa-jiwa. Nah saudara perlu komunitas yang mendukung. Ya, jadi ketika saudara mengatakan sesuatu yang sepertinya mustahil. Kalau sekitar Anda bilang, ngimpi deh lo gitu. Wah saudara, kalau saya cari orang yang akan mendukung. Pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Ya, karena saya mengalami Bapak Ibu Saudara. Nah kita lanjut lihat lagi. Ketika Bartimeus berceria, anak Daud kasihanilah aku. Maka apa yang terjadi? Konsisten membawa perhatian Yesus ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, Yesus memanggil engkau. Jadi ketika saudara konsisten, ketika saudara setia dan taat, engkau akan bisa mendapat perhatian daripada Yesus. Dan ketika Yesus memberikan perhatian, kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, Bartimeus melepaskan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Perhatikan sama-sama, ini ayat yang sangat dahsyat buat saudara dan saya. Kata Yesus kepada Bartimeus dan saudara dan saya, apa yang ku kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Saya bikin pendek saja kalimatnya, apa yang bisa aku lakukan bagimu. Atau pendek lagi, apa yang kamu mau. Loh, saudara, kalau kita baca Alkitab ini, bagi saya ini lucu. Lah, Bartimeus kondisinya gimana? Buta. Lah kok masih ditanya mau apa? Betul ya? Kalau menurut saudara, Bartimeus maunya apa? Melihat. Belum tentu. Siapa tahu minta rabi, siapa tahu minta emas berlian, permata, kita nggak tahu. Tapi Yesus bertanya supaya apa? Supaya mulut kita berbicara, ngomong, keluar kata-kata. Kata-kata iman. Dan di situ ketika itu Bartimeus berkata apa? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat yang terakhir 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia ikut Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengenal Yesus, menikmati berkat rohani, maka mujizat itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah setia dengan Yesus sampai akhir hidup. Yang mau setia katakan amin. Yang mau setia kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara, belajar dari Bartimeus, dan ini yang saya belajar. Tutup telinga, gak usah dengerin omongan orang lain yang hanya mau menjatuhkan, yang mau fitnah, yang mau gosip. Kita tidak hidup dari omongan orang lain. Kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya masih muda Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya selalu minta Tuhan, pakai saya menjadi alatmu. Walaupun saya masih muda, tapi Tuhan bisa pakai bukan hanya orang dewasa, tapi orang muda juga bisa dipakai Tuhan. Sehingga apa? Nggak peduli orang mau ngomong A, B, C, D, Z. Mau ngomong begini, begitu, fitnah begini, begitu. Tidak dipedulikan. Kenapa? Karena saya nggak hidup dari apa kata orang, saya hidup dari apa kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk saudara bisa menjadi pemenang, kurang-kurangin dengerin orang lain. Wis ya, nggak usah pedulikan orang lain mau ngomong apa-apa. Itu bikin kita jadi apa? Overthinking. Itu bikin kita apa? Ngumpulin sampah di pikiran kita. Yang kita perlu pikirkan apa? Firman Tuhan. Renungkan, pikirkan, lakukan. Nah sekarang, belajar dari Bartimeus, ketika dia mengalami kesembuhan, dia bisa melihat, dia berjalan bersama dengan Yesus. Saya perlu sampaikan satu hal sebagai penutup. Yaitu berbicara tentang antitesis. Apa itu antitesis? Bahwa Tuhan punya hak dan daulat. Apa maksudnya? Saya percaya sampai detik ini Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dan kesembuhan itu masih terjadi. Tetapi ada satu sisi di mana ada orang bertanya kepada saya, Pastor Yoel pernah nggak doakan orang yang nggak sembuh malah berangkat atau ada dipanggil Tuhan? Saya bilang, ya saya pernah punya pengalaman itu. Nah, terus gimana Pastor Yoel kalau begitu? Ya saya jawab, setiap orang yang kematiannya meninggalnya di dalam iman Yesus, maka surga akan menjadi bagiannya. Artinya apa? Di dunia mungkin dia sakit, tapi di surga tidak ada sakit, tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, dan tidak ada penderitaan, yang hanya ada kemuliaan Allah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup dan mati itu daulat Tuhan.
Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan masih bisa sembuhkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya boleh mengundang worship leader dan pemain musik naik ke mimbar. Saya mau cerita, ada sebuah kesaksian dan nanti saya tutup dengan video yang tadi pagi sudah terjadi dan saya percaya saat ini pun akan terjadi juga. Saya pernah dihubungi oleh seorang ibu yang dimana ibu ini punya orang tua atau oma, saya memanggil oma dalam kondisi koma. Jadi oma koma. Saudara, orang kalau koma itu masih hidup Bapak Ibu Saudara. Telinganya masih aktif. Hati-hati loh mulutnya ya. Jangan sembarangan ngomong apa, jangan. Dan ketika kondisi oma ini dalam koma, saya katakan, Bu, saya boleh nggak HP-nya diletakkan di telinganya oma? Saya akan berdoa buat oma, dan oma pasti akan sadar dan akan sembuh. Saya punya iman itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya HP-nya diletakkan di samping oma yang sedang koma. Saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh, sehat, sadar. Sudah tahu apa yang terjadi? Saat itu sampai hari ini, oma sadar, oma sehat, oma disembuhkan Tuhan. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Alami Bapak Ibu Saudara. Mengalami dan mendengar beda ya. Jangan jadi Kristen yang belasan tahun, puluhan tahun tapi gitu-gitu aja. Enggak pernah ngalamin Tuhan, hanya rutinitas agamawi. Yang benar aja, rugi dong. Saudara datang ke gereja, pulang harus berubah. Yang percaya katakan amin. Saudara yang datang suka marah-marah, pulang jadi sabar. Yang percaya katakan amin. Ya, karena Yesus yang bisa merubah. Amin. Haleluya. Saudara yang utang jangan lupa dibayar utangnya. Amin. Iya. Saya percaya Tuhan sanggup. Ya, saya beberapa kali mendoakan orang-orang yang memang mengalami utang piutang. Tapi Tuhan sanggup dan hutangnya pun bisa lunas. Tetap percaya. Yang penting saudara mau dituntun dalam Tuhan. Amin. Mari saya tutup dengan video kesaksian tadi pagi yang terjadi saudara. Dan sebentar saya akan mengadakan altar call. Saudara yang sakit jasmani saudara maju. Nanti saya rindu juga berdoa. Ada percepatan tulang. Dan Tuhan akan membuat bisa kembali berjalan. Haleluya. Silakan ditampilkan. Haleluya. Saya boleh minta tolong Bu Rizky dengan Ibu, boleh bersaksi tadi apa yang dirasakan dan apa yang sudah juga dirasakan barusan ya. Boleh minta tolong mikrofon. Kita percaya mujizat Tuhan terjadi sampai detik ini ya. Boleh dibantu? Ya. Ada? Ya. Bu Rizky tadi gimana? Apa yang dirasakan dan setelah itu apa yang dialami? Ya. Boleh menghadap kamera. Ya. Apa yang dirasakan? Ya, salam semuanya. Ini sakit Pak. Sakit ya, di dari kepala? kepala terus menjalar ke leher buat tolak aja nggak bisa. Ya. Puji Tuhan, Tapi sekarang udah kalau 360 derajat bisa Bu? Nggak bisa ya Bu? Ya, Udah bisa, puji Ya, Tuhan. sekarang udah bisa kanan kiri bisa? Siapa yang menyembuhkan Bu? Tuhan. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Lanjutnya, ya terima kasih Bu. Namanya siapa Bu? Saya namanya Ati. Ibu Ati. Iya. Terus yang dirasakan tadi apa Bu? Sakit di kepala ini Kepala? dari kemarin. Puji Tuhan sekarang sudah. Sudah enakan. Iya. Kita kasih tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Tetap saudara berdoa, hidupku. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi tadi pagi ada yang kepalanya sakit Bapak Ibu Saudara, saya dapat impresi Roh Kudus, kepalanya kayak ketusuk-ketusuk dan orangnya maju dan mengalami kesembuhan dan saya percaya saat ini juga Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Kita akan buka altar, saudara maju, bukan hanya sakit jasmani tapi sakit rohani. Mungkin saudara menanti-nantikan bertahun-tahun, kita berjumpa bukan satu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana dan kemanapun saya melangkah, saya percaya mujizat kesembuhan itu terus terjadi. Amin. Kemarin saya di Pontianak juga ada, saya katakan ada seseorang yang kepalanya sakit 10 tahun lebih, berpuluh-puluh tahun lebih. Dan ternyata namanya Pak Simon Peck. Pak Simon Peck adalah bendahara di Pontianak dan ternyata betul kepalanya pusing 10 tahun lebih. Dan kemarin didoakan dan mengalami kesembuhan dan kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hanya yang percaya yang mengalami ya, haleluya.